Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Shalom, syukur atas anugerah Tuhan yang masih memperkenankan kita untuk dapat beribadah hingga saat ini. Mari dengan segenap hati, jiwa dan roh kita mau menyembah, memuji, memasyurkan namanya. Bersama kita angkat pujian, mari puji Tuhan. Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan di mana Engkau boleh memperkenalkan kami beribadah pada saat ini. Kami percaya Engkau yang telah hadir di tengah kami, Engkau juga akan memberkati kami, baik itu lewat persekutuan, baik itu lewat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hanya dalam tangan dan kuasa-Mu saja. Pakai hamba-Mu di dalam memimpin persekutuan ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Duduk kembali. Firman Tuhan berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Seringkali kita menjalani hidup ini dalam kelemahan dan tidak dapat menghindari dari dosa. Tapi ketika kita mau datang kepada Yesus, Dia akan sucikan dosa kita dengan darah-Nya. Mari kita angkat pujian, sudahkah kau dibasuhkan? Disucikan dengan darah-Nya, percayakan kau pada anugerah-Nya.
jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Katakan kehidupan yang berdosa disucikan dengan darahnya. Ada darah bagi jiwa yang cemat, darahnya anak domba Allah. Di dalam darahnya jiwamu kan disucikannya. Hatimu kan bersih seputih salju, dibasuh dalam darah Yesus. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat sudah kita berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini di hadapan Tuhan kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kita. Dan percayalah, ketika kita datang kepadanya, mengakuinya, maka Dia akan mengampuninya. Mari saya beri kesempatan kita masing-masing untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa kesalahan kita, dan percayalah Tuhan mengampuni. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu mengakui segala dosa pelanggaran kami. Sungguh ya Bapa, kami mohon ampun di dalam kelemahan kami, di dalam kebodohan kami, di dalam pemberontakan kami. Kami sungguh sering menyangkal Engkau, melawan Engkau, berdosa di hadapan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Pimpinlah kami di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, supaya hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat bisa duduk kembali. Kita adalah milik kepunyaan Allah, di mana Allah mau memakai hidup kita untuk setia melayani, mengiring, mengikut Dia sampai kesudahannya, hingga hidup yang kita jalani berkenan kepadanya. Mari kita angkat pujian, sampai memutih rambutku.
masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bacaan bertanggapan yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan mengawali melalui ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikian bacaan bertanggapan. Berbahagialah kita yang baca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai anak Tuhan dan sebagai orang percaya, tentunya kita tidak perlu takut dalam menjalani hidup ini. Karena ada Allah yang beserta dengan kita. Kembali kita kata pujian, ku tidak takut. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara coba berdiri sebagai orang yang percaya dan beriman dalam Tuhan Yesus. Mari dengan tegas kita mau mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan ayat emas yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat ini kita akan menerima berkat rohani dari hamba-Nya melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan dengan diri pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, coba sudah berdiri. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kasih dan pertolongan-Mu lah yang menguatkan kami sehingga kami mampu menjalani hidup sampai saat ini. Di dalam segala tantangan, cobaan, beban berat, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini di dalam ibadah ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, pakai hamba-Mu ini. Dan setiap kami boleh diberkati dengan kekuatan baru melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang dan saya percaya Tuhan pun senang melihat kita semua Bapak Ibu Saudara boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara dalam situasi seperti saat ini pandemi COVID-19 kita bukan hanya membutuhkan imun yang kuat tetapi juga iman yang kuat. Dan saya percaya melalui ibadah yang kita ikuti, Tuhan akan selalu menguatkan iman kita sehingga kita mampu menghadapi masa yang sulit seperti sekarang ini dan kita pun boleh tetap setia beribadah dan menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua boleh membuka bagian Alkitab dari Daniel pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18 untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja.
Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau pernah melihat tayangan yang memperlihatkan bagaimana seorang akhirnya meninggalkan iman Kristianinya? Bapak Ibu Saudara, saya pernah melihatnya dan dari tayangan tersebut kita dapati juga ternyata banyak penyebab yang membuat mereka meninggalkan imannya. Di antaranya ada yang disebabkan karena kekecewaan terhadap sikap dari sesama orang Kristen. Tetapi ada juga Bapak Ibu Saudara yang disebabkan oleh tawaran hidup yang lebih menarik, seperti harta, jabatan, ataupun masalah pasangan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat tidak sedikit mereka meninggalkan iman Kristen karena goncangan iman saat mereka mengalami situasi yang berat dan mengakibatkan kematian, sehingga memunculkan banyak pertanyaan iman. Seperti, mengapa saya mengalami semua ini? Apa dosa saya? Kurang apa saya dengan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong? Di mana Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari ujian iman yang akan memperlihatkan bukan hanya apakah kita cepat untuk beriman, tapi juga apakah kita bertahan dalam ujian iman. Saya berdoa dan berharap jika kita mengalaminya, kita boleh bertahan dan keluar sebagai pemenang iman. Seperti bagian Alkitab yang kita telah baca memperlihatkan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menjalani hidup dalam masa kejatuhan kerajaan Yehuda, sehingga ditawan oleh Nebukadnezar, raja dari kerajaan Babel. Dalam rencana Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego beserta Daniel terpilih dari orang Yehuda untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun dan sesudah itu harus bekerja kepada raja. Bahkan akhirnya raja pun, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, memberikan pemerintahan atas wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara, hidup mereka sungguh luar biasa nyaman dan mewah.
Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan yang demikian mereka tidak tergiur dengan semua itu. Mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan segala santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja sebagai wujud imannya kepada Allah. Ini dicatat dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, demikian juga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan pada hukuman mati karena tidak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut dan mereka tidak gentar. Tantangan Raja Nebukadnezar dan perapian yang menyala-nyala dijawab dengan jawaban yang begitu luar biasa di dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Jawaban ini adalah sebuah pernyataan iman yang sejati. Iman tanpa syarat yang di dalamnya menggambarkan dengan jelas kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap kesanggupan Allah dan juga kedaulatan Allah. Kesanggupan Allah untuk menolong dan pasti akan menolong. Tetapi seandainya tidak menolong pun, itu adalah di dalam kedaulatan Allah yang maha tinggi dan tidak akan mengubah kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap Allahnya yang selama ini mereka puja. Hidup mereka bukan di tangan raja, tetapi di tangan raja di atas segala raja, yaitu Allah yang rencananya pasti terjadi dan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika di dalam keadaan yang nyaman, mereka tidak menajiskan diri. Dan di dalam keadaan yang sulit sekalipun, mereka tidak takut dan gentar untuk menghadapinya. Mereka tetap dengan iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita beriman dan mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita, bukan berarti semuanya berjalan lancar dan aman. Bahkan dapat dikatakan seumur hidup kita bisa mengalami ujian bagi iman kita. Ini adalah rencana Allah untuk memurnikan iman kita. Ujian bagi iman dapat terjadi saat semua aman, semua nyaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ujian bagi iman kita dapat juga terjadi seperti saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Situasi yang sungguh mengkhawatirkan dan mencemaskan. Situasi yang tidak hanya mempengaruhi secara ekonomi, di mana memungkinkan Indonesia mengalami resesi, tetapi juga secara kesehatan, di mana angka kematian akibat COVID-19 terus bertambah dan semakin dekat saja dengan lingkungan sekitar kita. Apakah masih kita tetap beriman? Ingat Bapak Ibu Saudara, pertolongan Allah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak dengan mengeluarkan mereka dari perapian, tetapi ditolong Tuhan dalam perapian. Allah mungkin
tidak mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi Allah akan menyertai kita dalam setiap masalah yang kita hadapi. Marilah kita menjalani hidup kita dalam penyertaan Allah dengan beriman kepada kesanggupan Allah dan kedaulatan Allah, di mana rencananya yang baik dan sempurna tidak akan pernah gagal dan pasti tergenapi. Bertahanlah, berimanlah, karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih betapa Engkau sungguh baik. Jikalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu melewati segala tantangan, pergumulan, pencobaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, sertai kami dan kami boleh terus percaya akan kesanggupan Engkau. Engkau selalu ada dengan segala kuasa-Mu. Dan kami boleh tetap terus percaya akan kedaulatan-Mu, di mana rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik dan sempurna akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita akan doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita ingat saudari Lita, kita tetap dukung di dalam doa. Biarlah Tuhan terus menyertai, memberi kekuatan, dan proses kemonya sungguh dilancarkan dan memberikan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Devita dalam proses cuci darahnya, untuk pemulihan ginjal. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Kita doakan untuk Bapak Denny, biarlah Tuhan juga yang memulihkan kesehatannya dan Tuhan memberkati dengan pemulihan untuk bagian tangan yang kanan supaya dipulihkan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Dr. Ferdinand, biarlah Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan bersama keluarga dan juga untuk imunitas tubuhnya boleh Tuhan terus tambah-tambahkan. Mari kita juga doakan untuk rencana pemberkatan nikah pada tanggal 10 Oktober nanti. Semoga semuanya dalam pimpinan Tuhan berjalan dengan lancar dan Tuhan yang menjaga, melindungi kita semua tetap baik dan sehat. Kita juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, dan kita juga akan bawa segala pergumulan kita, dan biarlah Tuhan juga yang menopang dan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tetap dukung dalam doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Untuk saudari Lita di dalam proses kemo dan juga pemulihan bagi bagian tulang pinggang yang sakit. Biarlah Tuhan yang tolong dan kemonya boleh berjalan lancar. Dan sungguh dalam berkat anugerah Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi tubuhnya. Kami juga berdoa untuk Ibu Devita dalam proses cuci darah dan pemulihan ginjal. Tuhan campur tangan sehingga ginjalnya boleh pulih dan keadaan tubuhnya boleh sehat. Kami juga ingat untuk Bapak Denny, biarlah Tuhan juga pulihkan untuk kesehatannya, khususnya untuk bagian tangan kanannya di dalam zaman kuasa Tuhan, boleh pulih kembali dan dapat digerakkan kembali khusus jari-jarinya. Berkati ya Bapak, bersama keluarga dia boleh sehat. Berkati juga untuk Dr. Ferdinand, biarlah Tuhan juga yang terus beri kesehatan. Puji Tuhan hasil 2 kali swab sudah negatif. Dan biarlah imunitasnya boleh terus Tuhan tambah-tambahkan. Demikian juga untuk istri anak boleh sehat. Kami juga berdoa untuk Bapak Andre, biarlah Tuhan juga tolong dalam proses pemulihan setelah kemo, semua boleh baik dan sehat. Kami juga ingat jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga pulihkan keadaannya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana pemberkatan nikah gerejawi pada tanggal 10 Oktober nanti. Semua boleh berjalan lancar di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang menjaga melindungi, semuanya boleh baik dan sehat. Dan kami boleh
diberkati, dan kedua pasang mempelai juga boleh diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, khususnya kota Metro, biarlah di dalam penjagaan pelindungan Tuhan, semua boleh baik keadaannya dan sehat. Kami juga datang kepadamu ya Bapa, membawa segala pergumulan kami sungguh serahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar setiap syafaat yang kami bawa ke hadapan-Mu. Dan kami percaya setiap syafaat kami tidak Engkau lalui, dan pada waktu-Mu yang indah, Engkau menjawab dan membuat segala sesuatunya indah. Terima kasih Bapa, inilah doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang semeja di dalam perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan mempersiapkan cawan anggur, roti yang sudah Bapak Ibu miliki masing-masing. Kita akan iringi perjamuan kudus ini dengan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, ucap syukur, dan memecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kali kita ambil roti, memakannya, minum dari cawan anggur ini, ingatlah akan kasih Tuhan yang besar. Karena itu tetaplah di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu yang besar, kami boleh mendapatkan kepastian keselamatan. Di dalam Engkau ada jaminan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menerima roti lambang tubuh-Mu, cawan anggur lambang darah-Mu. Dan kami akan tetap setia dan terus di dalam
iman kepada Engkau, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti ini lambang tubuh-Mu. Kami sudah ditebus. Ajar kami dengan tubuh yang sudah ditebus ini. Kami terus nyatakan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga, oleh pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Dosa kami telah disucikan oleh darah anak domba Allah. Terima kasih, ajar kami dengan hidup yang sudah disucikan ini. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Tuntun dan pimpinlah hidup kami ketika menghadapi tantangan, pergumulan, cobaan iman. Kami tetap bertahan karena kami terus memandang kepada Engkau, kepada kesanggupan-Mu menopang dan menolong kami, kepada kedaulatan-Mu yang penuh dengan rancangan damai sejahtera, rancangan yang baik, rancangan yang sempurna. Sehingga hidup kami hidup di dalam iman hanya kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Minggu ini kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Marilah kita menjalani hidup yang penuh tantangan dan godaan bersama Tuhan dengan iman yang tahan uji. Minggu ini adalah minggu pertama, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Setelah menjalani pewartaan 2 hari minggu berturut dan tidak ada tanggapan keberatan, maka hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus pada pukul 9 pagi untuk pasangan Saudara Sulistiono dan Saudari Gracia Septina, anak dari Ibu Inawati atau Cincuk, dan pukul 15 atau jam 3 sore untuk pasangan Saudara Yohanes dan Saudari Felianti, anak Bapak Hartanto atau Ko Acung. Pemberkatan nikah kudus akan dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Kiranya jemaat mengetahuinya dan dukunglah dalam doa. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah ke TU Gereja Ibu Lani. Jika sudah mendaftarkan namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukan kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 siang. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2020. Di antaranya Bapak Indra Haryadi, Fedora
Karissa Yudhistira, Richard Ivan Ferdinand, Oktriana Sidik, Velosia Kia Otara, kiranya semakin bertumbuh dan setia dalam Tuhan. Petugas Kebaktian Umum 11 Oktober 2020, liturgis Diaken Y. Margiono, pemusik Guru Injil Leniawati, singer Devi dan Yohana, termogan Diaken Revi dan William, LCD Christopher, Soundman Devin. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah diberkati dalam ibadah hari ini. Saatnya kita memberikan yang terbaik dengan persembahan kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita akan jalankan persembahan dengan pujian Bapa di surga. Ya Bapak, tidak ada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga saat ini ya Tuhan, di mana Engkau juga sedang berkati kami melalui berkat-berkat jasmani dan rohani. Saatnya kami boleh memberikan persembahan yang asal daripada Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini adalah doa syukur kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan angkat pujian doksologi nomor 16 dan doa berkat oleh Boksu Tomli. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggalnya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, tetaplah hidup di dalam iman, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus penuh kuasa dan mujizat, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara, di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, pelayananmu, bahkan dalam hidup sehari-harimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati.